Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat keimanan, keislaman dan juga kesehatan yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut memudahkan kita untuk meningkatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Salat berikan salam hendaklah selalu senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul hisab. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkisah di masa tuanya pada suatu hari, pada suatu ketika dia sangat ingin berkunjung ke kota Basra tanpa suatu sebab. Apa yang menyebabkan dia mau berkunjung ke sana? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal tidak memiliki hajat untuk berkunjung ke sana. Akan tetapi karena perasaan yang begitu kuat untuk mengunjungi kota Basra, maka dibuatlah rencana untuk mengunjungi Basra. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkunjung ke kota Basra seorang diri. Dilakukanlah perjalanan yang panjang dari kota Baghdad menuju Basra. Sampai di kota Basra, waktu menunjukkan Isya. Selepas sholat Isya, hati Imam Ahmad bin Hanbal merasa riang, merasa bahagia karena apa yang menjadi harapannya untuk berkunjung ke kota Basra sudah dia dapatkan. Sudah bisa beliau lakukan. Sambil dia selesai menyelesaikan sholat Isya, Imam Ahmad bin Hanbal ingin sedikit beristirahat di dalam masjid. Dia pun sambil bertiduran. Akan tetapi ketika itu petugas masjid atau marbut masjid itu tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Hai Syekh, apa yang engkau lakukan di sini?" Imam Ahmad bin Hanbal lalu berkata, "Saya adalah musafir. Saya ingin beristirahat sejenak di masjid ini." Maka selanjutnya marbut masjid tadi itu serta-merta tidak mengizinkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk sekedar tiduran beristirahat di masjid. Dia pun diusir untuk keluar ke masjid. Di dalam masjid tidak boleh tidur, di dalam masjid tidak boleh istirahat, keluar dari masjid ini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar dan dia duduk di teras masjid sambil hendak beristirahat. Selesai semua pintu dikunci, orang bubar dari masjid. Marbut masjid tadi itu mendapati Imam Ahmad duduk-duduk hendak beristirahat di masjid. Langsung didatangi oleh marbut masjid dan ditegur kembali. "Hai Syekh, saya tidak boleh duduk di masjid sini. Masjid ini tidak boleh untuk dijadikan tempat istirahat." Kemudian marbut masjid itu mengusir Imam Ahmad dan mendorongnya keluar sampai ke halaman masjid. Di sekitar masjid ada tempat pembuat toko roti, pembuat roti. Nah, ketika itu ada seorang tukang pembuat roti itu melihat kejadian tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal dengan gaya yang lusuh, keadaan yang lusuh dan tua dilihat didorong keluar. Melihat kondisi seperti itu, tukang pembuat roti itu lantas memanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Namun di sini tukang roti tadi belum mengetahui siapa sosok sebenarnya dari orang yang diusir oleh marbut masjid tadi. Maka dipanggillah, "Hai Syekh, silakan istirahat di tempat saya. Saya memiliki rumah, saya memiliki kamar yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk tempat istirahat Syekh." Mendapat tawaran demikian, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun menghampirinya dan setuju untuk masuk ke dalam rumah tukang pembuat roti. Di dalam rumah tukang roti tadi itu, Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan bahwa tukang buat roti ini memiliki kebiasaan yang agak aneh. Kebiasaan yang tidak lumrah pada ketika itu. Apa kebiasaannya adalah dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pekerjaannya, tukang pembuat roti selalu beristighfar.
Ketika hendak masukkan adonan ke dalam, memasukkan tepung di dalam baskom, dia ucapkan astaghfirullah. Ketika hendak mencampurkan garam, dia ucapkan astaghfirullah. Ketika dia hendak mencampurkan mentega, dia ucapkan astaghfirullah. Ketika mengaduk adonan, dia ucapkan astaghfirullah. Itu selalu berulang-ulang dilakukan oleh tukang pembuat roti. Imam Ahmad bin Hambal penasaran, kenapa tukang roti berbuat demikian. Lantas dia mencoba bertanya kepada tukang pembuat roti tadi, "Wahai Tuan, sudah sejak berapa lama engkau lakukan perbuatan seperti ini?" Tukang pembuat roti tadi menjawab, "Saya sudah menjual roti selama 30 tahun dan saya selalu membiasakan beristighfar ketika hendak membuat roti." Lantas Imam Ahmad bin Hambal bertanya kembali, "Lantas apa yang engkau dapatkan dari kebiasaan beristighfar dalam setiap aktivitasmu?" Tukang pembuat roti tadi menjawab, "Semua apa yang aku hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab aku beristighfar dalam setiap aktivitas saya. Tapi saya ada satu hajat yang belum sampai sekarang ini terkabulkan." Maka Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya, dan dia merasa heran, apa hajat yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Lantas apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hajatmu tadi? Imam Ahmad bin Hambal bertanya demikian kepada tukang pembuat roti. Tukang pembuat roti itu menjawab, "Saya memiliki satu hajat, yaitu saya ingin bertemu ulama besar bernama Ahmad bin Hambal." Mendengar ucapan tersebut, Imam Ahmad bin Hambal seraya bertakbir, "Allahu Akbar. Sebab perbuatan itulah yang membuat saya dijalankan melakukan perjalanan jauh dari Baghdad ke Basra untuk menemuimu." Nah, sahabat hijrah yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah nyata yang dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Imam Ahmad bin Hambal tersebut? Yaitu istighfar itu adalah cara yang mudah untuk kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan, untuk kita keluar dari apa yang kita hadapi. Oleh sebab itu, jangan kita bosan dan berhenti untuk beristighfar. Istighfar yang paling rendah, istighfar yang paling pendek, kita bisa ucapkan astaghfirullahaladzim. Terlebih-lebih ini masih dalam suasana Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memuji. Memuji siapa? Memuji hambanya yang beristighfar ketika di waktu sahur. Begitu istimewanya beristighfar di waktu sahur, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu kurang lebih 30 menit sebelum waktu subuh. Disitulah tempat yang paling baik kita untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam boleh kita bertahajud, silakan. Boleh kita bertadarus Al-Qur'an, silakan. Boleh kita berzikir dengan zikir yang lain, silakan. Tapi khusus untuk waktu sahur jangan lupa kita beristighfar. Istighfar yang baik ada, yaitu Sayyidul Istighfar atau istighfar yang paling tinggi. Lafaznya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa badika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bin jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam sebuah hadis dikisahkan, barang siapa yang beristighfar dengan Sayyidul Istighfar di waktu pagi dengan yakin, kemudian dia wafat sebelum sore harinya, maka dia mati masuk surga. Masya Allah, ini adalah sebuah karunia yang besar yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu sahabat hijrah, jangan lupa ketika waktu sahur kita untuk selalu melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Ketika pun kita tidak bisa menghafalkannya, cukup kita melafalkan astaghfirullahaladzim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.